Abdullah, Habib Ali Zainal Abidin dan wakilnya, beserta para dewan juri, dan tak lupa para hadirin wali adiyat yang saya hormati dan saya cintai. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Pada suatu hari ada seorang nabi yang bernama Nuh alaihissalam. Beliau Rasul ulul ismi, yaitu yang artinya sangat luar biasa. Beliau diutus Allah untuk menyebarkan agama Islam kepada kaum Bani Hashim. Di saat itu kezaliman sangat merajalela, dan di saat itu pun Nabi Nuh mulai berdakwah. Di saat Nabi Nuh berdakwah, Nabi Nuh diajak-ajak oleh kaum Bani Hashim, tetapi Nabi Nuh tetap sabar dan terus berdakwah. Dan setelah sekian lama, hanya sedikit yang ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh sangat sedih dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, maafkanlah hambamu ini ya Allah. Seakan-akan hambamu tidak mampu menjalankan tugas darimu ya Allah." Allah pun menjawab doa Nabi Nuh, "Wahai Nuh, janganlah kau sedih. Buatlah kapal perkara yang sangat besar." Dan Nabi Nuh pun membuat kapal itu yang sesuai diperintahkan oleh Allah. Di saat Nabi Nuh membuat kapal itu, Nabi Nuh diajak-ajak oleh kaum Bani Hashim. "Hai Nuh, apakah gila membuat kapal sebesar ini? Setengah laut jauh dari sini. Gila kau Nuh." Tetapi Nabi Nuh tetap sabar dan terus membuat kapal itu. Setelah sekian lama bertahun-tahun membuat kapal itu, akhirnya pun jadi kapal Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh pun mulai melihat ada tanda-tanda azab Allah akan datang. Dan Nabi Nuh pun kepada kaumnya untuk naik ke kapal. Dan Nabi Nuh pun mulai melihat ada tanda-tanda azab Allah akan datang. Petir bergemuruh, hujan lebat, badai besar. Tapi meski tanda-tanda azab Allah mulai terlihat, kaum Bani Hashim tetap tidak mau naik ke kapal Nabi Nuh, termasuk anak dan istrinya. Nabi Nuh pun berkata kepada anaknya, "Wahai anakku Kan'an, naik kapal bersamaku." "Tidak ayah, aku memilih naik di gunung yang sangat tinggi. Aku lebih aman di situ." Nabi Nuh pun menjawab perkataan anaknya, "Wahai anakku Kan'an, tak akan ada yang selamat dari azab Allah." Dan setelah itu air bah pun datang dan menenggelamkan kaum Bani Hashim, termasuk anak dan istrinya. Nabi Nuh pun sangat sedih. Setelah terombang-ambing selama berbulan-bulan, Nabi Nuh pun berlabuh di sebuah gunungan yang bernama Gunung Al-Judi. Dan Nabi Nuh pun menyuruh kepada kaumnya untuk turun dari kapal dan memulai kehidupan yang baru lagi. Inti dari cerita ini adalah kita harus tetap sabar dan tabah. Dan yang kedua, kita harus percaya bahwa Allah itu memang ada. Dan yang paling penting adalah kita sebagai anak harus patuh kepada orang tua dan guru-guru kita. Semoga kita menjadi anak soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Apabila ada khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum